Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 2 mata kuliah Bioinformatika. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang diberi judul Karakterisasi Protein Sitokrom C pada elektrisigen untuk optimalisasi kinerja microbial fuel cell studi bioinformatika. Pemateri pada video kali ini ada saya sendiri, yaitu Dinda Syafira dengan NIM 106170008, Grace Sheila dengan NIM 106170001, Rudi Wahyudi 106170066, Agung Hidayatullah 106170021, dan Samizar Zaki dengan NIM 106170025. Outline presentasi kali ini dimulai dari latar belakang, kemudian tujuan dan hipotesis, metode kerja, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan energi listrik cukup tinggi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 95,35%. Rasio elektrifikasi sendiri merupakan suatu nilai yang merepresentasikan perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapatkan suplai listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Meskipun rasio elektrifikasi tersebut sudah tergolong cukup tinggi, tetapi distribusi dari suplai listrik itu sendiri belum terdistribusi merata. Dapat dilihat bahwa rasio elektrifikasi pada NTT dan Papua masih tergolong rendah, yaitu 59,85%, dan untuk Papua 61,42%. Kebutuhan energi listrik ini biasanya dipenuhi melalui pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini memerlukan energi dalam bentuk lainnya yang didapatkan dari alam seperti halnya bahan bakar fosil, batu bara, dan nuklir sebagai sumber energi primer untuk dapat memproduksi energi listrik tersebut. Tentunya pemanfaatan bahan-bahan ini dalam produksi listrik memberikan efek samping baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan itu sendiri. Bahan bakar yang digunakan seperti batu bara pada pembangkit listrik menyumbang sekitar 800 ton karbon dioksida per gigawatt jam yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dikarenakan karbon dioksida tersebut merupakan salah satu jenis zat polutan. Sedangkan untuk penggunaan nuklir itu dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh apabila prosedur kerja tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini kami memperkenalkan salah satu alternatif pembangkit listrik yang ramah lingkungan berupa microbial fuel cell atau yang biasa disingkat juga dengan MFC. MFC ini konsepnya adalah memanfaatkan mikroba dalam proses konversi energi kimia menjadi energi listrik. Jadi di sebelah kanan bisa dilihat bahwa ada dua gambar yang menjelaskan tentang sistem tentang MFC ini sendiri. Sebenarnya kedua gambar ini sama aja, hanya saling melengkapi satu sama lain. Kita lihat dulu gambar yang di sebelah atas. Jadi pada gambar yang di sebelah kanan atas ini kita bisa lihat beberapa komponen dari microbial fuel cell ini sendiri. Yang pertama, dia ada anoda di sebelah kiri diwarnai lebih hijau, kemudian ada katoda di sebelah kanan, kemudian ada proton exchange membran yang berwarna coklat dan electric matter pada bagian atas yang berwarna kuning. Nah, di sini prinsipnya adalah microbial fuel cell ini memanfaatkan proses oksidasi dan reduksi. Substrat yang digunakan dalam proses oksidasi ini merupakan senyawa organik yang dapat diperoleh dari limbah perairan. Jadi dari hasil oksidasi senyawa organik ini sendiri akan menghasilkan produk berupa elektron, proton, dan senyawa sampingan berupa CO2. Dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa proton akan ditransfer menuju cathodic chamber melalui proton exchange membran yang berwarna coklat, sedangkan elektron akan ditransfer melalui electric matter pada bagian atas yang berwarna kuning. Nah, aliran arus listrik ini sendiri terbentuk ketika terjadinya aliran elektron pada electric matter tersebut. Nah, sekarang kita ke gambar bagian bawah sebelah kanan ya. Jadi pada gambar bawah sebelah kanan mungkin terlihat jelas bahwa baik pada anoda maupun katoda dua-duanya terdapat mikroba.
gitu, sama-sama memanfaatkan mikroba, tetapi mikroba yang digunakan pada bagian anoda itu berbeda dengan mikroba yang digunakan pada bagian katoda. Pada bagian anoda, mikrobanya berfungsi untuk melakukan oksidasi terhadap senyawa organik, sedangkan pada bagian katoda, mikrobanya berfungsi untuk melakukan reduksi terhadap oksigen dengan bantuan proton dan elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi di anoda untuk mereduksi mereduksi oksigen menjadi H2O. Jadi kalau pada katoda memang pada cathodic chamber didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan oksigen untuk masuk. Sedangkan pada bagian anodic chamber didesain untuk membatasi masuknya oksigen agar oksigen tersebut tidak bereaksi dengan elektron yang dihasilkan yang dapat menyebabkan penghambatan pembentukannya arus listrik. Bisa dilihat lagi juga bahwa mungkin kalian bertanya bahwa MFC ini kan bisa dilihat pada gambar bagian bawah, yaitu menghasilkan CO2 juga. Nah, di sini CO2 yang dihasilkan pada oksidasi di bagian anoda itu akan diubah menjadi asam asetat oleh bakteri yang terdapat pada bagian katoda. Jadi MFC ini menghasilkan emisi CO2 yang tergolong rendah. Next. Untuk di sini hanya gambaran singkatnya aja terkait dengan mekanisme transfer elektron pada MFC, yaitu bisa lewat soluble mediator, yaitu melalui suatu material terlarut yang ditambahkan ke dalam sistem MFC. Kalau lewat direct electron transfer itu melalui protein yang terdapat pada outer membran bakteri, dan yang terakhir pilus atau nanowire itu menggunakan pili yang terdapat pada bakteri yang ditambahkan. Kemudian keuntungan dari sistem MFC ini sendiri yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki emisi karbon yang rendah dan dapat membantu mengurangi limbah perairan, karena limbah perairan dapat digunakan untuk mensuplai senyawa organik yang dibentuk menjadi energi listrik efisien, kemudian sistem pengoperasian yang stabil karena menurut literatur MFC ini memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan lingkungan, serta biaya pengoperasian lebih murah dibandingkan pembangkit listrik yang konvensional. Sedangkan kerugiannya, energi listrik yang dihasilkan masih tergolong rendah. Maka menurut literatur, untuk memaksimalkan sistem MFC dapat dilakukan optimalisasi kualitas material, medium tubuh mikroba, dan protein yang terlibat dalam transfer elektron. Next. Oke, jadi pada tugas besar bioinformatika ini kami memilih untuk melakukan optimalisasi terhadap protein yang digunakan dalam proses transfer elektron via metode direct electron transfer dalam rangka untuk memaksimalkan sistem MFC sendiri. Gambar penelitiannya sendiri yaitu kita akan melakukan karakterisasi protein yang berperan dalam transfer elektron, dan dari hasil karakterisasi tersebut kita akan menentukan jenis bakteri yang dapat ditambahkan dalam optimalisasi sistem MFC berdasarkan keberadaan yang berperan protein sitokrom C dari Geobacter sulfureducens sebagai acuan, karena menurut literatur bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang baik dalam menghasilkan arus listrik. Nah, untuk berbagai sekuens yang dibutuhkan dalam penelitian ini kami memperolehnya dari GenBank. Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menentukan berbagai jenis bakteri yang dapat ditambahkan dalam optimalisasi sistem MFC berdasarkan keberadaan protein membran yang memiliki similaritas dengan protein sitokrom C pada Geobacter sulfureducens, dan menentukan protein yang memiliki kemiripan karakteristik protein dengan protein sitokrom C pada Geobacter sulfureducens. Sedangkan untuk hipotesis dari tujuan yang pertama yaitu berbagai jenis bakteri yang dapat ditambahkan dalam optimalisasi sistem MFC berdasarkan keberadaan protein membran yang memiliki similaritas dengan protein sitokrom C pada Geobacter sulfureducens berhasil ditentukan. Dan untuk hipotesis untuk menjawab tujuan kedua yaitu protein yang memiliki kemiripan karakteristik dengan protein sitokrom C pada Geobacter sulfureducens berhasil ditentukan. Next, untuk metodenya yang pertama kita melakukan analisis protein. Jadi tahap pertama yaitu dicari sekuens protein sitokrom C dari Geobacter sulfureducens di database yang terdapat pada website Uniprot. Kemudian dilakukan blast map pada sekuens sehingga didapatkan enzim yang memiliki kesamaan dengan protein sitokrom C. Lalu dilakukan prediksi similaritas terhadap beberapa enzim yang didapatkan dari spesies bakteri yang berbeda-beda, dan dilakukan analisis terhadap domain dan motif protein menggunakan CDD dan CDI. Tahap terakhir
terakhir dari analisis protein ini yaitu dilakukan analisis terhadap struktur sekunder, berat molekul, titik isoelektrik, dan perubahan muatan seiring kenaikan pH menggunakan situs Rabi. Untuk analisis hubungan evolusi, tahap pertamanya dimulai dengan memilih spesies bakteri yang berbeda-beda untuk dicari sequence genomnya berdasarkan BASF protein. Kemudian dilakukan rekonstruksi pohon filogenetik dari semua spesies dengan menggunakan metode Navier joining dengan bootstrap 1000 kali, red gamma, dan model Poisson pada software BKX. Dan yang terakhir ditentukan spesies yang paling berkerabat dekat dengan outgroup. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Analisis hubungan evolusi yang didapatkan seperti yang dijelaskan tadi, bakteri elektridin itu kan organisme mampu mentransfer elektron secara ekstraseluler dan bisa mengisi listrik. Terdapat 3 mekanisme yang tadi telah disebutkan Dinda. Nah, kita masuk ke kita menganalisis transfer elektron secara langsung dalam jangkauan pendek melalui protein redox aktif seperti sitochrom C. Jadi dalam rekonstruksi pohon filogenetik itu akan dianalisis melalui sitochrom tipe C-nya. Nah, pohon filogenetik merupakan hasil analisis sitochrom C dari bakteri elektridins terkecuali kelompok outgroup yaitu Streptomyces luteus yang menganalisis suksinat dehidrogenasenya. Dari pohon filogenetik yang telah ditemukan, maka dapat ditentukan hubungan evolusi Geobacter sulfuredens dengan Geobacter soli, Geobacter anodireducens, dan Delta Proteobacteria bacterium. Klasifikasi Geobacter. Geobacter berada di domain bakteria, belum Proteobacteria, kelas Delta Proteobacteria, dan order Dasulfuromondales. Nah, ketika sudah dianalisis pohon filogenetik, maka diketahui dengan studi literatur Geobacter soli, Geobacter anodireducens, Geobacter Dasulfuredens, Delta Proteobacteria, Bacterium, Desulfuromonas sp, Geobacter bremensis, Geobacter memediagensis, Desulfuromonas acetoexidans masih berasal dari nenek moyang yang sama dan mempunyai similaritas tinggi, termasuk di studi sitochrom C. Karakteristik famili bakteri ini yaitu famili Geobacteriaceae hidup dalam kondisi aerob yang berperan dalam siklus biokimia logam, sulfur, dan karbon. Pada Geobacteriaceae, sitochrom C berperan sebagai kapasitor dan membuat koneksi elektrik terminal Fe, oksida, dan elektroda. Berbeda dengan kelompok Geobacter, Bacillus halianthi yang masuk outgroup merupakan bakterisasi nitrogen yang berasosiasi dengan rizosfer. Sitochrom C dalam bakteri Bacillus halianthi digunakan untuk reduktase nitrit. Ya, sekarang kita akan membahas tentang analisis protein. Next. Ya, jadi analisis yang kita lakukan adalah analisis terhadap motif dan domain dari protein tiap sequence yang kita amati melalui analisis filogenetik. Setelah dilakukan analisis motif dan domain menggunakan cDNCBI, didapatkan domain pada masing-masing sequence yang telah dianalisis sebelumnya. Dari 10 sequence yang dijadikan query pada analisis ini, didapatkan 7 sequence memiliki domain DKHMS0, 2 diantaranya juga memiliki sitochrom C3 dan octahemsio. Selain itu, 3 sequence lainnya masing-masing hanya memiliki domain sitochrom C, kecuali query pada urutan terakhir di gambar ini tidak memiliki domain dari keluarga sitochrom C karena merupakan sequence yang dijadikan outgroup pada pohon filogenetik. Next. Keluarga domain sitochrom C memiliki karakteristik berupa ikatan antara heme iron dengan 4 ligan imidazol, yang salah 1-2 ligan terdiri dari backbone rantai samping asam amino. Bagian backbone yang berikatan dengan heme iron disebut dengan heme binding site, ditandai dengan motif berupa rantai CXXCH atau susunan asam amino cysteine, 2 asam amino bebas, cysteine, dan histidin secara berurutan. Pada dasarnya, sitochrom berperan dalam katalisis reduksi senyawa aktif seperti nitrit, peroksida,
hidroksilamin, dan lain-lain. Akibat dari reaksi tersebut, maka terjadi aliran elektron pada sel yang melibatkan heme untuk membawa elektron tersebut. Dikahen S0 dan oktahensium merupakan multiheme yang memiliki motif CXXCH yang jumlahnya lebih dari 4 sehingga dapat berikatan dengan lebih dari 4 heme yang hanya ditemukan pada organisme prokariot. Domain tersebut terletak di luar sitoplasma pada sel agar mengurangi risiko kerusakan yang terjadi pada materi genetik sel. Ikatan kovalin heme yang dalam protein multiheme lebih efisien dalam aktivitas transfer elektron. Karena selain lebih banyak heme yang membantu dalam transfer elektron, protein tersebut menjadi lebih stabil karena dapat bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, sumber energi listrik yang dihasilkan lebih berkualitas. Next. Selanjutnya, mengenai analisis struktur sekunder dari beberapa protein pada spesies yang dianalisis, yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada gambar yang garis vertikal berwarna biru yang lebih panjang merupakan struktur sekunder alpha helix. Kemudian garis vertikal berwarna merah merupakan struktur extended strand, dan garis vertikal yang berwarna ungu merupakan random coil atau tidak adanya struktur sekunder. Dari perbandingan antara protein Cytochrome Geobacter sulfureducens dan ke-6 protein Cytochrome C dari 6 spesies yang lain, dapat dilihat bahwa inilah penjajarannya. Sekilas dapat kita lihat bahwa protein Cytochrome dari kelas yang sama memiliki susunan protein struktur sekunder yang mirip dilihat dari antara pada geobacter di gambar. Next, perbandingan antara Geobacter sulfureducens dengan ke-6 spesies yang lain. Dapat kita lihat bahwa Geobacter sulfureducens memiliki struktur sekunder yang lebih mirip pada kelompok Desulfumuronas dibandingkan ketiga kelompok spesies yang di luar kelasnya. Next. Kemudian tabel berikut menyajikan informasi kuantifikasi dari struktur sekunder pada ke-13 protein Cytochrome yang dianalisis. Dapat dilihat bahwa Cytochrome C pada Geobacter sulfureducens memiliki struktur sekunder berupa alpha helix sebanyak 15,9%. Lalu struktur extended strand sebanyak 24,5% dan sisanya random coil. Kemudian untuk ketika dilakukan perbandingan terlihat bahwa komposisi struktur sekunder Cytochrome C yang paling mirip dengan Geobacter sulfureducens yaitu pada spesies Geobacter soli, di mana kemudian diikuti spesies lain dari kelas yang sama. Kemudian info selanjutnya yaitu diketahui bahwa Geobacter soli mampu mereduksi Fe2 oksidat yang tidak larut dan membentuk arus listrik yang dapat dibandingkan dengan Geobacter sulfureducens, sehingga kedua organisme ini memiliki Cytochrome C yang memiliki mekanisme kerja yang hampir mirip. Selanjutnya, kemudian plot hidropati. Dari ketujuh gambar plot hidropati ini dapat kita lihat bahwa protein Cytochrome pada Geobacter sulfureducens cenderung lebih hidrofilik. Kemudian sama juga seperti pada Geobacter spesies Geobacter lainnya, plot hidropati menunjukkan sifat hidrofobisitas yang lebih suka air. Sementara pada Streptomyces luteus dan Paenibacillus helianthi memiliki protein yang lebih cenderung hidrofobik. Selanjutnya, hidropati Desulfuromanas dan Delta Proteobacteria bacterium. Kemudian ketiga
protein yang dari spesies yang cukup jauh dari Geobacter subreducens juga memiliki sifat hidrofobisitas yang lebih cenderung hidrofilik dan serupa dengan Geobacter subreducens. Selanjutnya, berikutnya adalah pembahasan terkait karakteristik kimiawi dari sejumlah protein sitokrom C yang telah dicari sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Dengan mengetahui titik isoelektrik atau pH ketika protein tidak memiliki muatan, dapat ditentukan seperti apa karakteristik medium yang baik untuk digunakan. Karena pada studi kali ini, karakteristik yang digunakan adalah penentuan titik isoelektrik dan juga berat molekul. Selanjutnya, Geobacter subreducens memiliki PI 6,11 dan bakteri lain yang dibandingkan dengan nilai PI yang paling dekat adalah Geobacter soli dengan nilai 6,32. pH optimum untuk MFC dapat beroperasi dengan baik berkisar antara 6,5 sampai 7,5 menurut Kaushik dan Settle tahun 2013. Dengan demikian, adanya analisis karakteristik kimiawi ini dapat menentukan seperti apa medium yang dapat digunakan pada ruang anodik maupun ruang katodik pada MFC yang akan dibangun. Berikutnya adalah perubahan muatan seiring penambahan maupun penurunan pH. Dapat dilihat pada gambar, terdapat grafik dengan sumbu Y menunjukkan value yang merupakan muatan protein, sedangkan sumbu X merupakan nilai pH yang ada ketika nilai muatan tersebut dimiliki oleh protein. Dapat dilihat bahwa secara umum, tren pada seluruh jenis sitokrom yang didapatkan adalah mulainya dengan stagnan dari pH 0 sampai 3, kemudian mulai mengalami penurunan hingga ke titik 0 atau PI-nya dari sitokrom masing-masing, kemudian terus turun hingga ke pH 12 dan mulai stagnan lagi hingga ke pH 14. Dengan mengetahui perubahan muatan yang terjadi pada setiap nilai pH yang ada, maka dapat ditentukan bagaimana kinerja MFC tersebut. Karena menurut Puig et al., peningkatan pH pada anolit atau senyawa yang terdapat pada ruang anodik dapat membuat potensial anoda menjadi lebih negatif dan meningkatkan performa MFC. Dengan demikian, adanya perubahan-perubahan terkait dengan muatan yang ada pada protein dapat kita modifikasi maupun kita gunakan untuk meningkatkan optimalitas dari MFC itu sendiri. Berikutnya, hingga pada studi kali ini dapat disimpulkan bahwa microbial fuel cell dapat digunakan sebagai alternatif penghasil energi listrik yang ramah lingkungan dengan melibatkan Geobacter subreducens, yang secara khusus bakteri tersebut memiliki hubungan evolusi yang dekat dengan Geobacter soli, Geobacter anodireducens, dan Delta Proteobacteria bacterium yang masih berada pada satu kelas, yakni Delta Proteobacteria, yang merupakan kelompok yang sering ditambahkan untuk optimasi MFC. Kemudian, domain dari sekuen yang dianalisis merupakan keluarga domain sitokrom C dengan motif CXXCH yang berfungsi untuk situs pengikatan dengan heme iron yang menjadi kofaktor, sehingga sitokrom C yang merupakan enzim dapat aktif dalam proses transfer elektron. Protein tersebut juga memiliki struktur alpha helix, extended strand, dan random coil dengan persentase umum secara berurutan adalah 15%, 25%, dan 60%. Sifatnya juga memiliki kecenderungan ke arah hidrofilik atau suka air dengan nilai PI berkisar 6-7 dan berat molekul sekitar 80 kilodalton. Pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang dapat disajikan oleh kelompok 2. Selamat siang, sore, dan malam.